Jadi totally jadi Alphard, jadi kemenangan. Insya Allah, insya Allah. Seperti ini. Pada belum ikut patungan usaha, yuk ikut. Hotel ini dibanderol 150 miliar. Patungan usahanya 10 juta per orang. 10 juta per orang. Ini bukan sedekah, patungan usaha. Silakan saudara ikutan. Jadi saya perlu kira-kira se-Indonesia 15.000 orang yang ikut patungan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Teman-teman, kita masuk ke patungan usaha dulu ya. Ini kebetulan saya dapat data skripsi. Kalau skripsi itu kan selalu ada indikator. Nah, terus skripsi itu biasanya kalau nggak studi pustaka ya observasi. Observasi itu ya banyak hal ya, bisa memandang, bisa melihat-lihat ya, sama aja sih sebenarnya. Tapi banyak juga observasi yang wawancara. Nah, kebetulan skripsi ini mewawancarai ya salah satu anggota dari koperasi sebenarnya. Nah, koperasi itu Koperasi Indonesia Berjamaah. Nah, ini berhubungan dengan patungan usaha. Oke, teman-teman, sebagai catatan ya, disclaimer, bahwasanya skripsi ini udah publik karena udah ada di, ya tepatnya ada di Google ya, bisa dicari teman-teman. Nah, skripsi ini berhubungan dengan Koperasi Indonesia Berjamaah karena ada di sana analisa SWOT tentang Koperasi Indonesia Berjamaah. Oke, sebelum masuk ke sana, alangkah lebih baiknya kita lihat videonya tentang patungan usaha ya. Kita ngulang dulu tentang patungan usaha, nanti saya akan menyamakan apa yang cerita dari sebuah manajemen koperasi itu sama nggak dengan Yusuf Mansur, atau apa aja yang ada di dalamnya. Karena nggak akan semua saya bahas sekarang, karena terlalu panjang skripsinya. Oke, saya akan ambil bagian-bagian yang terpenting di skripsi itu untuk saat ini yang berhubungan dengan patungan usaha dan koperasi. Oke teman-teman, kita lihat dulu videonya ya. Check it out. Agak menyimpang sedikit, ini berita gembira. Saya kan mengajarkan tentang mimpi kan pada saudara-saudara semua kan. Saudara mungkin masih ingat apa di antara mimpi saya? Pengen punya hotel dan apartemen. Pengen punya maskapai penerbangan. Pengen membeli ulang ya, membeli ulang perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh asing. Inilah salah satu mimpi. Lalu saya merilis yang namanya patungan usaha. Saya mengajak lewat Twitter saya @Yusuf_Mansur, kira-kira setengah tahun yang lalu, di pertengahan tahun 2012. Ayo kita ikut patungan usaha yuk. Angka yang ditawarkan oleh saya saat itu 1 juta. 1 juta per saham. Ya, kami menyebutnya 1 juta per PU, patungan usaha. Ternyata ngumpul 1.500 orang. Duit di tangan saya 1,5 miliar. Ya Allah, otak kayaknya buntu banget. Mau bisnis apa ya gitu. Setelah orang pada ngasih, buntu banget. Sampai kira-kira udah berjalan 4-5 bulan, duit ini belum diapa-apain. Tapi benarkah tidak ada usaha? Enggak juga. Untuk menuju pada mimpi ini, ingat, ada doa dan ibadah. Nah, saya bermain di posisi ini. Kita sama-sama tahu kan, kita bisa sukses kalau ada duit, biasa. Kita bisa sukses kalau ada modal, biasa. Kita bisa sukses kalau ada proyek, biasa. Kita bisa sukses kalau ada network, biasa. Kita bisa sukses kalau kita yang punya proyek, kita yang punya jabatan, kita punya orang tua, kita punya keluarga terpandang, biasa. Yang nggak biasa adalah kita nggak punya apa-apa, tapi sukses. Sebab apa? Sebab kita punya Allah. Hasbi Allah. Kita punya Allah. Nah sekarang saya udah punya 2. Saya punya Anda, ya ini punya jamaah, punya saudara, punya kawan-kawan, dan saya udah punya duit. Ya sudah, saya lebih dong merapatnya ke Allah. Ya Allah, udah ada jamaah nih 1.500 orang. Duitnya juga udah ada 1,5 miliar. Masing-masing pada patungan tuh 1 juta. Lewat @Yusuf_Mansur. Buat apa nih ya Allah duitnya? Bener deh. Saya usahain buat buku, nggak jadi. Buat bikin kios, nggak jadi. Buat cabang Mas Mono, nggak jadi. Buat warung steak, nggak jadi. Buat bebek selamat, nggak jadi. Penyet, nggak jadi. Semua ada halangan masing-masing. Hingga suatu ketika
Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, ibu saya mengajak saya pergi ke rumah ibu angkatnya. Jadi ibu saya bilang sama saya, "Anterin ibu, kita ke rumah ke Islamic Village Tangerang." Sampai sana berkah dari nganterin ibu. Ya, saya senantiasa minta doa dari ibu, "Bu, doain ya biar patungan usaha jalan, ada proyek real." Karena kalau sudah ada proyek realnya, nanti ke depannya gampang. Begitu sampai di rumah besar ya di Islamic Village, subhanallah, ada seorang saudara yang tiba-tiba ngomong ke saya begini, "Ustadz, doain ya supaya saya bisa terhindar dari riba." Gitu dia bilang. Saya tanya sama dia, "Emang usaha ente apaan?" "Usaha saya ini, saya lagi bangun hotel nih sama apartemen." Saya bilang, "Aneh baru mimpi, ente udah punya nih." "Punya di mana ente?" Dia bilang, "Di belakang bandara." "Hah? Di belakang bandara?" "Iya, di belakang bandara. Doain dong, Sat, supaya saya bisa bebas dari riba nih." Gitu. Karena dibangun ini pakai duit riba. "Di mana belakang bandaranya?" Dia sebut di Jalan Muhammad Toha. Ini dari bandara tuh 5 menit. Malam itu juga langsung saya pamit sama ibu saya, "Doain, saya mau lihat." Lihatlah sama beliau, subhanallah, ternyata udah jadi tuh 2 tower. Jadi pemirsa ya, jangan main-main sama doa, bener dah. Ini saya nih, hotel apartemen nih jadi, subhanallah. 2 tower, 12 lantai, begitu saya lihat takjub saya. Subhanallah. Nih pemirsa, sambil jalan nih, sambil lihat gambar-gambar apartemen dan hotel yang kita bangun. Ya, ternyata Allah sudah memudahkan. Allah nggak pengen saya ngurus izin, izinnya udah ada. Allah nggak pengen saya ngurus konstruksinya, konstruksi udah ada. Allah nggak pengen saya ngurusin lain-lainnya, udah ada. Akhirnya di take over lah nih hotel apartemen ini. Alhamdulillah ada duit 1,5 miliar dari saudara semua. Saya oper nih, tang gitu menjadi DP-nya. Hotel dan apartemen ini karena dekat dengan bandara, bismillahirrahmanirrahim, saya jadikan hotel dan apartemen haji dan umroh pertama di Indonesia. Woi, keren kan? Saya jadiin apa pemirsa? Saya jadikan hotel dan apartemen haji dan umroh. Dan ini yang pertama di Indonesia, insya Allah. Penjelasan insya Allah nanti setelah berikut ini. Silakan yang mau lewat-lewat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, inilah dia mimpi, doa, aksi. Doa lagi gitu. Dan dorong pakai ibadah. Oh jadi. Totally jadi alfat. Jadi kemenangan. Insya Allah. Insya Allah. Seperti ini. Patungan usaha. Saya bilang sama teman-teman semua. Puluhan ribu loh jemaah umroh. Puluhan ribu setiap bulan. Itu berangkat ke Baitullah Haram. Mudah-mudahan saudara adalah satu di antara yang puluhan ribu itu. Berikut keluarga saudara. Nah puluhan ribu orang ini, kalau dia berangkatnya, misalkan berangkatnya itu Minggu dini hari. Sedangkan mereka sudah sampai di Jakarta, ya, Sabtu malam. Berarti kan ada 1 hari setengah kan? Nah mereka kemana? Mereka nginep di hotel. Insya Allah hotel-hotel di bandara dan sekitarnya, insya Allah hotel di Jakarta itu hotel bersih. Insya Allah. Tapi siapa juga yang berani memastikan ketika calon jemaah haji dan umroh rebah di kasur nih, jangan gitu. Siapa yang berani memastikan kasurnya itu semalam bukan dipakai oleh para bezina? Nah tuh jemaah umroh yang pada pengen pergi ke tanah suci tidurnya di situ. Di kasur yang gak jelas. Jadi saya bilang ada peluang di sana. Ada peluang di sana, yakni kita memprovide, menyediakan jasa layanan kamar hotel dan apartemen, di mana kita bisa pastikan kamarnya itu bersih, suci, fitri, untuk tamu-tamu Allah yang bakal terbang ke tanah suci. Saya mengundang juga teman-teman pemirsa semua setanah air yang pada belum ikut patungan usaha, yuk ikut. Hotel ini dibanderol 150 miliar. Patungan usahanya 10 juta per orang. 10 juta per orang. Ini bukan sedekah, patungan usaha. Silakan saudara ikutan.
Jadi saya perlu kira-kira se-Indonesia 15.000 orang yang ikut patungan usaha. Ustaz 10 juta saya nggak ada, lu patungan aja. 10 juta patungan lagi, seorang 1 juta gitu. Nanti dapatnya apa? Dapatnya yang pertama pahala. Cah, Ustaz pahala lagi aja katanya. Subhanallah pahalanya banyak. Yang kedua, hotel ini nanti insya Allah akan dijalankan oleh Horizon. Ya, akan dioperatorin oleh Horizon. Insya Allah mudah-mudahan ini clear karena saya nggak punya pengalaman. Kita kasih yang pengalaman. Nah yang kedua Anda dapat return. Berapa returnnya? 8% per tahun yang diambil dari penyewaan jasa kamar-kamar hotel dan apartemennya. Lah 10 tahun kemudian duitnya 10 juta ini cashback. Insya Allah kira-kira lebih kurangnya 100%. Doain deh. Ya, mudah-mudahan ini jalan. Buat teman-teman yang belum ikutan patungan usaha, silakan follow Twitter saya ya di. Oke teman-teman, begitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Di sini ada ya sebuah skripsi, di mana skripsi itu saya nggak mau nyebutin namanya, tapi saya akan sebutkan judulnya. Ini tentang analisa SWOT strategi pemasaran pada Koperasi Indonesia Berjamaah. Nah ini sebagai langsung ya berhubungan dengan Koperasi Indonesia Berjamaah, di mana ini dari UIN Syarif Hidayatullah 2016. Nah kebetulan 2016 itu ada ya RAT, di mana 2016 katanya ada RAT, tapi faktanya saya tahu, tapi saya nggak mau menyebutkan sekarang ya. Intinya teman-teman bisa lihat dulu video fotonya, ada RAT di sana. Oke, kita lanjut tentang skripsinya ini ya. Di sini ada yang kita garis bawahi, kalau misalkan tadi ada 1,5 miliar kalau nggak salah ya, itu di sini tercatat bahwasanya pada 2013 Ustadz Yusuf Mansur mulai mengajak masyarakat untuk patungan bersama sebesar 1 juta rupiah. Kemudian dalam waktu 2 minggu terkumpul sebanyak 800 juta rupiah. Akhirnya Yusuf Mansur memutuskan hasil patungan tersebut dijalankan sebagai bisnis hotel. Catat ya, beda kan? Memutuskan hasil patungan tersebut dijalankan untuk bisnis hotel, kemudian mengakuisisi sebuah hotel dan apartemen 2 menara dekat Bandara Soekarno-Hatta, yaitu Hotel City itu ya. Namun harga hotel yang tinggi sebesar 150 miliar, saya rasa nggak segitu setahu saya ya. Karena kebetulan saya kenal dengan pemiliknya gitu. Cuma ya oke lah, itu ya nanti pokoknya itu di hal yang lain akan kita bahas ya. Oke. Di sini sehingga beliau menaikkan patungan sebesar 12 juta setiap pesertanya. Aneh juga sih sebenarnya. Beliau menyampaikan keunggulan dan keistimewaan dari keikutsertaan peserta dalam bisnis patungan usaha ini, yaitu hotel diperkirakan dapat memberikan keuntungan hingga 8% per tahun. Catat ya. Ini ada di sini per tahun. Pada 2000. Nah di sini, namun setiap pengumpulan dana masyarakat harus mempunyai izin legal, sedangkan bisnis yang dijalankan oleh Yusuf Mansur itu ilegal karena masih mengatasnamakan Yusuf Mansur sebagai pribadi dan belum berbadan hukum. Yusuf Mansur sebagai pribadi dan belum berbadan hukum, bisnis ini sempat menjadi sorotan dari otoritas jasa keuangan, sehingga pendaftaran bisnis patungan usaha sempat ditutup sementara karena selama melakukan proses legal terhadap bisnis patungan usaha. Pada tahun 2013, bisnis yang dijalankan oleh Yusuf Mansur ini resmi diubah menjadi koperasi. 2013 ya. Koperasi ini bernama Koperasi Merah Putih, namun seiring dengan perkembangan koperasi ini berganti nama menjadi Koperasi Indonesia Berjamaah. Saya tahu itu. Saya punya surat-suratnya. Apa ya? Saya punya nomor legalitasnya karena ada sih emang. Oke, kita lanjut hal-hal yang terpenting ya. Di sini penting juga ya, saya perlu jelaskan. Sesuai dengan SK Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bahwa struktur organisasi dari Koperasi Indonesia Berjamaah adalah, jadi gini teman-teman, koperasi ini adalah koperasi nasional, di mana koperasi ini ya skupnya nasional. Jadi ini berhubungan dengan Kementerian Koperasi. Langsung ya di bawah Kementerian Koperasi. Satu penasehat Yusuf Mansur. Badan pengawas ada Kosasi, ada Sani di sini ya, Anwar Sani mungkin, ada Ahmad Jamil di sini, Jamil tulisannya, Tarmisi sebagai badan pengawas bisnis, pengawas ops dan keuangan Fakan, saya nggak tahu,
Pengurus Ketua Koperasi Unang Abdul Fattah, Wakil Ketua Dedi Farid, Sekretaris Muhammad Susail, Bendahara Freddy Setiawan. Oke, jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas masuknya uang-uang yang kemudian dikelola secara legal oleh koperasi. Intinya orang-orang ini harusnya bertanggung jawab penuh atas kalau misalkan orang-orang yang komplain terhadap koperasi ini, sesuai dengan yang kita ketahui bahwasanya yang saya bacakan kemarin itu ya, bahwasanya koperasi itu diasuransikan menurutnya. Itu ada di berita ya, walaupun secara benar atau tidaknya Yusuf Mansur ngomong kayak gitu belum jelas. Yang jelas kalau diasuransikan ya sekarang kontradiksi gitu. Kenapa uang yang masuk diasuransikan itu ke koperasi, terus ya bagaimana sistemnya? Jadi agak pusing juga. Uang diasuransikan dikelola koperasi itu mengelola, nggak tahu untuk beli Hotel City tapi bla bla bla. Saya tahu, tapi saya nggak mau menyebutkan sekarang karena ya untuk nanti aja saya keep. Oke, di sini ada lagi hal penting ya. Produk jasa patungan usaha. Produk ini merupakan produk yang pertama kali muncul di Koperasi Indonesia Bersama. Patungan usaha merupakan bisnis yang bergerak pada bisnis hotel. Hotel tersebut terletak di dekat Bandara Soekarno-Hatta yang pelayanannya itu diutamakan untuk para jamaah haji dan umroh. Patungan usaha menggunakan akad syirkah yang merupakan akad dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil pada patungan usaha adalah dengan membagi keuntungan. Oke. Keduanya produk simpanan ya, ini ada simpanan umroh sebenarnya. Ini mungkin berkaitan dengan ya umroh, saya nggak tahu. Tapi saya tahu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga di sini ada simpanan pelajar. Produknya ya di sini. Akad Koperasi Indonesia Bersama Al-Musyakarah Wadiyah akadnya. Oke, jadi teman-teman seperti itu ya prinsipnya. Sebenarnya secara detail mungkin skripsi ini enggak secara detail karena masih ada beberapa hal yang emang di skripsi ini kurang detail, tapi ini bisa membuktikan bahwasanya kalau misalkan dalam ya nanti dalam gugatan skripsi ini, karena ini sifatnya ilmiah, skripsi itu tercatat sifatnya ilmiah dalam sebuah karya ilmiah yang diakui misalkan di satu kampus, berarti skripsi ini setelah diuji oleh ya dosen pembimbing juga udah diuji, oleh dosen penguji udah diuji, dan ini menjadi salah satu syarat untuk seseorang meraih gelar sarjana. Nah, ini bisa dipertanggungjawabkan teman-teman. Nah, cuma karena saya masih ngebahas tentang sesuatu hal yang umum, nanti skripsi ini akan saya mungkin lebih detail lagi kalau misalkan melakukan gugatan selanjutnya ya. Intinya data skripsi ini menjadi salah satu bagian yang memang itu salah satu ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh mereka sendiri lewat skripsi ini, selain lewat media ya, karena ini kan wawancara langsung, dan di situ nanti ada juga, di situ ada ya notnya di situ ya, bahwasanya itu adalah wawancara. Jadi intinya kalaupun misalkan pihak Yusuf Mansur itu mengelak, ya itu sulit karena di sini ada. Gitu intinya teman-teman. Sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Skripsi ini lengkap, tapi masih kurang lengkap. Tapi ya lengkap. Oke, paham ya teman-teman? Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.